Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Bangre Bapak Furkanuddin Masulili yang saat ini lagi cuti berkampanye bersama-sama dengan saya. Yang saya hormati anggota ALEK, ada Bu Irwan Tekulap, ada Ananda Panji Saputra, kemudian ada anggota DPRD adinda saya Mariam Tomoreka, para pimpinan partai pengusung, para relawan, kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya singkat saja Bapak Ibu, karena saya mau bawa artis dari ibu kota Jakarta. Mau dihibur? Ya. Kalau cuma berorasi terus nanti Bapak Ibu pulang mengantuk ya. Saya ingin menghibur seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Balantak dan sekitarnya. Karena ada juga yang dari Balantak Utara yang datang, ada juga dari Balantak Selatan. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara awal bahwa kita punya cita-cita besar dalam rangka membangun daerah ini. Terus tadi juga Pak Haris Hakim kalau saya tidak salah ya juga menyampaikan tentang program yang 5 miliar. Dari tahun ke tahun sejak saya menjabat bersama Pak Furkanuddin untuk Balantak ini, dari tahun 2022, 2023 dan 2024 untuk APBD pembangunan melewati kegiatan APBD itu semakin hari semakin meningkat. Tahun 2024 kalau saya tidak salah sekitar 15 miliar, ditambah lagi dengan pelimpahan kewenangan 5 miliar. Yang sebelum-sebelumnya itu paling cuma 6 miliar, 7 miliar, sehingga tidak sempat untuk membangun secara keseluruhan. Makanya 5 miliar ini saya amanatkan kepada Pak Camat. Ya, ketika saya belum cuti saya selalu sampaikan ke Pak Camat. Pak Camat dan seluruh timnya, tolong dana 5 miliar ini dihabiskan di tahun 2024. Ya. Kenapa? Karena ini supaya cepat bisa dinikmati masyarakat. Bisa dibuat jalan desa, bisa dibuat jalan tani, bisa dibuat saluran drainase, bisa untuk pemberdayaan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bantuan-bantuan, ya, semuanya bisa dilaksanakan. Anggaran di bawah 200 juta, Bapak Ibu tidak perlu ke kabupaten, cukup ke kantor camat saja. Insya Allah di sana bisa, ya. Kemudian kalau ada yang sifatnya pembangunan, itu swakelola saja, padat karya, tidak usah dikontrakkan. Kenapa? Supaya masyarakat bisa menikmati uangnya, supaya bisa mengurangi angka pengangguran. Kalau ini tidak habis, maka nanti di tahun 2025 bisa berkurang, karena sesuai dengan Perhub yang kita sudah buat untuk tahun 2024 semua rata 5 miliar. Tetapi untuk tahun 2025 kita akan memberikan sesuai mana daerah yang memanfaatkan dananya secara baik. Itu penilaian kita nanti. Kalau misalnya dana sudah kita kasih tidak habis, maka kita anggap bahwa kecamatan tidak mampu untuk mengelola dana tersebut. Maka tahun 2025 tidak bisa lagi 5 miliar, mungkin bisa 3 miliar, mungkin bisa 2 miliar. Tapi kalau ada kecamatan yang habis, maka itu akan ditambah. Itu sama prosesnya dengan APBD Bapak Ibu semuanya. APBD kita ini dinilai oleh pemerintah pusat. Kalau 3,2 triliun kita tidak bisa habiskan untuk melaksanakan pembangunan, maka anggaran kita itu akan dipotong dari pusat. Karena dianggap bupati dan wakil bupati serta anggota DPRD-nya tidak mampu menyerap anggaran ini. Makanya bupati setiap hari Senin selalu rapat dengan Bapak Mendagri untuk melihat penyebaran dana ini. Sampai di mana besaran dana ini digelontorkan untuk pembangunan. Oleh dan sebab itu ini harus selesai. Kemudian saya ingin sampaikan tadi, menekankan apa yang disampaikan oleh Pak Haris Hakim. Insya Allah
dana ini bisa mencapai bukan 2025, 2026, 2027. Hari ini 5 miliar, mungkin tahun depan bisa 10 miliar, bisa 15 miliar, bahkan bisa 20 miliar. Kenapa? Karena potensi kita yang cukup besar. Bahkan saya sampaikan di setiap orasi, insya Allah di masa kepemimpinan saya nanti, kalau Bapak Ibu percayakan sampai 2029, saya berharap APBD kita bisa naik 5 sampai dengan 6 triliun. Ini bukan bicara omong kosong, bukan bicara karena kampanye, tapi kita bisa membuktikan di mana pundi-pundi Kabupaten Banggai yang bisa kita ambil untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Ya, kita di masa COVID ada orang bilang, oh saya turun karena COVID. Saya juga waktu itu COVID juga, saya bisa menaikkan. Itu tergantung kemampuan kepala daerah, bagaimana cara mengelola dan mengambil potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banggai. Ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Yang terakhir ingin saya pesan. Dulu saya di Melantak ini kalah, tetapi saya tahun ini tidak mau kalah di Melantak. Setuju? Kenapa? Karena kepala dinasnya banyak yang saya angkat dari orang Melantak. Yang dulu mereka tidak mendukung saya, tapi tetap saya angkat jadi kepala dinas. Kenapa? Karena Melantak ini adalah daerah persiapan. Ada 3 daerah persiapan yang akan kita buat di OB Baru untuk pemekaran kabupaten. Yang pertama adalah Tompo Tikaraya. Kemudian yang kedua adalah Batui Toili. Yang ketiga adalah Bunta Bersaudara. Kenapa seperti itu? Dari ketiga ini yang paling lengkap secara administrasi itu baru Tompo Tikaraya. Kalau untuk Batui Toili belum lengkap administrasinya, karena masih berkelahi tentang di mana ibu kota yang akan diberikan. Ada yang minta di Batui, ada yang minta di Toili. Makanya sampai sekarang masih mandek secara administrasi. Di tempatnya Om Monto di Buntak sampai dengan saat ini belum ada administrasinya. Jadi yang lengkap baru di sini. Terus saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kenapa kita perlu untuk menambah DOB baru kabupaten? Yang pertama, kita itu sangat luas Bapak Ibu. Luasnya Kabupaten Banggai, hanya Kabupaten Banggai saja, itu lebih luas dari Sulawesi Barat, lebih luas dari Sulawesi Utara, lebih luas dari Provinsi Banten yang dekat Jakarta. Lebih luas kita 9.600 sekian kilometer. Dengan panjang pantai 613 km. Begitu luas ini. Belum lagi ditambah dengan Balut, belum ditambah dengan Bangkek, belum ditambah dengan Tojo Una-Una. Jadi begitu luasnya daerah ini. Maka itu perlu dilakukan pemekaran. Dan insya Allah kalau kita bertambah 1 kabupaten, bersyarat kita untuk menjadi provinsi Banggai Raya. Terus yang berikutnya yang terakhir ini saya sampaikan, Bapak Ibu, saya tahu masyarakat Melantak ini adalah masyarakat yang dinamis. Di sini ada nomor 1, di sini ada nomor 2, dan di sini ada nomor 3. Yang ingin saya pesan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Ya. Perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan karena perbedaan pilihan kemudian kita tidak saling bicara, kita tidak saling tegur sapa, hanya perbedaan pilihan. Ya. Oleh dan sebab itu, coba perhatikan, ketika ATFM berkampanye, ATFM saya pesankan kepada seluruh yang membawakan orasi, jangan menjelek-jelekkan yang satu dengan yang lain. Kami tidak pernah menjelekkan, kami tidak pernah bertanya kepada masyarakat yang mana tidak menerima, kemudian direkam, kemudian diupload. Tidak pernah ada dalam sejarah PTSM. Ya, kami tidak pernah menjelekkan. Kenapa? Karena untuk apa kita menjelekkan orang lain? Mereka juga saudara-saudara kita. Ya. Tidak akan hasilnya, tidak akan ada nikmatnya ketika kita menang, tetapi orang di bawah saling bertengkar dan berkelahi.
Ya, oleh sebab itu persatuan dan kesatuan itulah yang utama daripada kemenangan suatu kandidat. Ya, kita berharap insya Allah di tanggal 27 November siapapun yang menjadi pilihan Bapak Ibu, kami serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang penting semuanya Bapak Ibu bisa melihat siapa kandidat yang menurut Bapak Ibu berhak untuk memimpin Kabupaten Banggai. Setuju? Tetapi saya punya harapan, saya dan Pak Purkan punya harapan besar. Keinginan kami memimpin Kabupaten Banggai bukan keinginan kita pribadi, tetapi keinginan kita untuk membangun daerah ini. Ingin saya sampaikan, sesungguhnya ketika Bapak Ibu nanti memilih ATFM pada tanggal 27 November, bukan memilih untuk saya dan Pak Burhanuddin, bukan juga untuk kemenangan Amiruddin dan Pak Burhanuddin, tetapi Bapak telah membantu kemenangan masyarakat Kabupaten Banggai. Setuju? Ketika kami menang, kami cari uang, kita membangun jalan, membangun drainase, membangun jalan perkebunan, membangun jalan tani, membantu masjid, membantu gereja, bukan untuk saya dan Pak Burhanuddin. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah, bukan juga untuk Amiruddin dan Pak Burhanuddin, tetapi yang memilih ATFM, amal jariahnya akan Bapak Ibu dapat sampaikan. Karena kita percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Mudah-mudahan ini akan kita nikmati ketika kita memberikan yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Banggai. Demikian Bapak Ibu, saya berharap pada tanggal 27 November nanti sebentar kita akan dihibur oleh artis ibu kota. Kita bergembira ria. Kegembiraan kita bukan kita nikmati hanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada tanggal 27 sore jam 5 sore kita bisa bergembira seperti malam hari ini. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.